Yuk, ikut aku jalan-jalan ke tempat-tempat penuh misteri. Ayo, ini bakalan seru kok. Perhentian pertama kita adalah Peru. Peninggalan misterius di Amerika Selatan, Nazca Lines, adalah jejak yang ditinggalkan di gurun pasir bernama sama, Gurun Nazca. Jejak ini disebut geolith dan dibuat antara tahun 500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Karena gurun beriklim stabil, sebagian besar Nazca Lines bertahan hingga kini. Orang Nazca membuatnya dengan membuang lapisan atas kerikil dan menampakkan tanah di bawahnya. Warna tanah berubah dari coklat kemerahan jadi abu-abu kekuningan hingga garis-garis itu selalu kelihatan lain. Kebanyakan geolith terdiri dari berbagai garis dan bentuk geometri sederhana. Tahun-tahun belakangan ini, drone membantu menjelajah beberapa bentuk baru. Desain hewan dan tanaman menarik perhatian para arkeolog. Mereka menemukan gambar laba-laba, monyet, anjing, kucing, dan manusia, serta bentuk bunga. Para ahli belum tahu tujuan berbagai desain ini. Sebagian bilang, dalam budaya Nazca, orang menganggap berbagai motif ini punya arti penting khusus. Jadi, mungkin mereka membuat bentuk-bentuk ini agar dilihat dewa-dewa mereka di langit. Perhentian kita berikutnya adalah Belize Blue Hole, atau yang dikenal turis dan penyelam sebagai Great Blue Hole. Apa kamu tahu ini lubang laut terbesar? Gua laut ini tenggelam 10.000 tahun lalu ketika zaman es pungkasan berakhir. Saat ini ada ribuan stalaktit dan stalagmit yang bisa dijelajahi di area ini. Ingat, cuma penyelam berpengalaman yang boleh bikin penemuan baru di situs ini. Lubang ini begitu dalam dan kompleks, hingga seorang penyelam amatir nggak akan mampu mengatasinya. Tempat ini jadi terkenal di seluruh dunia setelah tahun 1971 ketika ilmuwan Christian Lascaux mengunjungi situs itu. Kita sekarang ada di salah satu situs bawah air paling misterius dan kurang dieksplorasi di bumi. Oke, aku nggak akan membahas legenda kapal-kapal hilang dan hantu. Tapi, aku harus bilang bahwa segitiga Formosa punya reputasi mengerikan di kalangan pelaut dan pilot. Ini seperti segitiga bermudanya Samudra Pasifik. Lokasi persis segitiga Formosa masih diperdebatkan karena beberapa laporan mengklaim jarak yang berbeda-beda. Versi yang terpopuler adalah segitiga ini berlokasi di dekat pesisir Jepang. Ini adalah salah satu pusaran air keji di bumi, yaitu area tempat tarikan gelombang elektromagnetik planet ini lebih kuat dibanding tempat-tempat lain. Sejumlah nelayan Jepang telah menghilang ke dalam perairan ini. Pesawat dan kapal modern juga bernasib sama. Ini fakta keren biar kamu agak terhibur. Pada tahun 2013, game Tomb Raider muncul dan kisahnya terjadi di pulau bernama Yamatai. Area ini terkenal dengan badai dahsyat dan kapal-kapal yang hilang. Menurut game tersebut, pulau ini ada di Jepang Selatan. Kita bergerak ke tempat bereputasi mengerikan lain. Kali ini berupa habitat yang lebih sempit. Inilah Danau Natron di Tanzania Utara. Kenapa danau ini begitu berbahaya? Pertama, danau ini sangat basah karena gunung berapi di dekatnya. Ini bikin danau itu beracun bagi kebanyakan hewan. Air danau itu tinggi kandungan sianobakteri. Alga ini melepas bahan kimia yang berbahaya bagi organisme yang meminumnya. Perairan ini bisa bikin burung dan hewan mengalami pengapuran serta mengubahnya jadi versi mumi mereka. Agak mirip kisah Medusa ya. Danau ini perhentian terakhir kebanyakan hewan, tapi bukan semuanya. Burung flamingo misalnya nggak terdampak oleh airnya yang basah. Justru danau ini adalah salah satu dari sedikit tempat burung ini berkembang biak dan bertahan. Selain tenar dengan hewan batu, danau ini juga tersohor dengan warnanya yang orisinal. Air danau itu kadang berubah jadi merah karena alga. Kelihatannya keren dan kayak berasal dari dunia lain. Perubahan warna ini bisa dilihat dari ruang angkasa. Sebagian perusahaan pariwisata menambahkan destinasi ke danau ini bersama perjalanan safari. Tapi, amankah mendekati gunung berapi? Danau itu menampung air hujan sepanjang tahun, tapi air ini sudah menguap bahkan sebelum sampai di permukaan. Hujan semacam ini disebut phantom rain atau hujan hantu. Karena dekat dengan gurun dan gunung berapi, danau ini benar-benar panas.
suhunya bisa naik sampai 60 derajat Celcius di musim panas. Jadi, sebagian aman bagi manusia, tapi sebagian besar adalah zona yang dilarang dikunjungi. Tempat lain yang kayak berasal dari planet lain adalah Gua Mobile di Romania. Udaranya lain dari atmosfer luar, kadar oksigennya rendah dibandingkan udara terbuka. Selain itu, ekosistemnya unik. Gua ini sudah ditutup selama 5,5 juta tahun. Gua ini nggak berhubungan dengan dunia luar. Lokasi ini menjadi tempat tinggal berbagai makhluk yang nggak ada di tempat lain di bumi. Hasil evolusi berbagai spesies ini lain karena tinggal di tempat terbatas dan kondisi tak bersahabat. Misalnya, kebanyakan penghuni Gua Mobile lahir tanpa mata. Kulit yang tembus pandang dan antenanya sangat panjang untuk membantu hewan-hewan itu bergerak dalam gelap. Gua itu sangat lembab dan hangat, baunya mirip telur busuk. Ya ampun, berkat seluruh sulfida dan gas metan dalam danau di bawah permukaan gua itu. Gimana cara berbagai spesies sampai di sana ya? Ilmuwan belum tahu pasti. Mungkin mereka nggak sengaja sampai di sini dan terjebak di gua itu, atau mencari habitat yang lebih banyak mengandung belerang untuk hidup setelah perubahan iklim di belahan bumi utara karena Laut Mediterania mengering. Tempat misterius lain dalam daftar kita adalah Gunung Nemrut, Turki. Gunung ini memiliki satu kompleks monumen dengan kuil dan makam. Monumen ini dibangun raja di Raja Iran, Antiochos. Di Gunung Nemrut ada patung raja itu sendiri, 2 singa, 2 elang, dewa Zeus, Hercules, dan Apollo. Dulu, patung-patung itu berukuran sebenarnya. Variasi suhu musiman dan harian, angin, akumulasi salju, dan paparan sinar matahari berdampak buruk pada patung-patung itu. Selain itu, peninggalan kuno yang memukau ini berlokasi di zona gempa tingkat pertama. Sekarang, sebagian besar kepala patung itu masih ada. Kamu bisa melihatnya tersebar di seluruh lokasi. Kalau pergi ke sana, pertama, kamu akan disambut 5 patung batu kapur dalam posisi duduk. Monumen ini unik karena bentuk, ukuran besar, bahan, dan desain yang kompleks. Teknologi yang digunakan untuk membangun bukit pemakaman dan patung-patung itu sangat maju dan unik bagi periode masa itu. Bayangkan, kamu lagi mendaki gunung dan melihat konstruksi kuno ini muncul entah dari mana. Gimana perasaanmu? Misteri berikutnya adalah fosil berbentuk heksagon atau Paleodiktion. Kamu bisa menemukannya di berbagai bagian laut dalam. Menariknya, tak seorang pun tahu siapa seniman yang membuatnya. Paleodiktion kelihatan mirip. Bersiaplah teman-teman, karena kita akan memulai perjalanan yang luar biasa. Dengan bantuan para ilmuwan super pintar dan penelitian mereka, kami telah meminta AI untuk membawa kita kembali ke masa 2 miliar tahun yang lalu dan menunjukkan kepada kita seperti apa bumi kita yang mengagumkan ini. Jadi, kencangkan sabuk pengamanmu dan mari kita cari tahu. Dahulu kala saat bumi masih bayi, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, masuk ke dalam mesin waktu dan berkunjung ke sana merupakan sebuah kesalahan besar. Seluruh tempat itu sangat berantakan. Pertama-tama tanahnya masih lengket dan cair, jadi pendaratan mesin waktumu akan menjadi resiko besar. Sekarang, begitu kamu mencoba keluar, kamu akan melihat bumi yang sama sekali berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Lanskapnya adalah gabungan dari pegunungan terjal, lautan yang berkilauan, dan daratan yang membentang luas. Bayangkan, gunung berapi yang meletus dengan semburan api, menyemburkan gas dan abu ke udara. Ini seperti pertunjukan kembang api yang luar biasa. Dan bahkan jika kamu memiliki mesin baru yang canggih yang bisa melayang dan memiliki perisai khusus untuk menangani panas, kamu masih akan kesulitan bernapas. Soalnya atmosfer bumi pada masa awal agak muram. Awan tebal menggantung di langit, memberikan bayangan misterius di daratan di bawahnya. Udara setipis bisikan dan dipenuhi dengan berbagai macam gas yang menarik, seperti hidrogen dan helium. Karbon dioksida berputar-putar, memberikan warna hijau yang cerah. Uap air melayang di udara, menciptakan rasa lembab dan kabut yang menyegarkan. Oh,
Dan mungkin ada sedikit amonia dan metana yang membuat suasana semakin menarik. Banyak gas keren kan? Tapi tunggu, ada yang kurang oksigen. Jadi jika kamu menarik napas dalam-dalam, kamu tidak akan merasakan desakan udara yang biasa mengisi paru-parumu. Di daratan, belum ada hutan yang rimbun atau pepohonan yang menjulang tinggi. Sebaliknya, kamu akan menemukan medan berbatu yang terjal. Beberapa bebatuan purba ini memiliki bekas-bekas kekuatan yang kuat, tabrakan dan gempa bumi yang telah membentuk daratan ini selama jutaan tahun. Namun di tengah-tengah semua keindahan purba ini, sesuatu yang menakjubkan akan segera terjadi. Kehidupan pada tahap awal sedang berevolusi dan mempersiapkan diri untuk memasuki masa kejayaannya. Organisme sederhana seperti ganggang dan bakteri menguasai tempat ini. Mereka tumbuh subur di lautan, menggunakan karbon dioksida yang melimpah untuk tumbuh dan berkembang biak. Perairan penuh dengan aktivitas, dengan bentuk kehidupan mikroskopis yang berwarna-warni dan bergerak cepat seperti kota yang sibuk. Organisme kecil ini bekerja keras, melepaskan oksigen saat mereka melakukan kegiatannya. Mereka seperti pabrik kecil yang secara perlahan mengubah komposisi atmosfer. Jadi, seperti inilah rupa bumi pada masa awal, kurang lebih. Tapi, mengapa ia begitu buruk dan bagaimana bisa berubah begitu banyak sejak itu? Panas bumi berasal dari berbagai macam hal yang terjadi selama pembentukannya. Pertama, ada panas yang sangat besar yang sudah dikemas ke dalam objek-objek yang bersatu membentuk planet kita. Kemudian, ketika bumi tumbuh semakin besar dan kuat, gaya gravitasinya mendapat dorongan tenaga yang besar. Gaya gravitasi ini menarik lebih banyak benda, tapi juga memberikan pelukan yang sangat kuat pada bumi, meremas segala sesuatu dengan erat. Dan kalian tahu apa yang terjadi ketika benda-benda terhimpit? Benda-benda itu akan memanas seperti panci presto. Pemanasan yang luar biasa ini berdampak besar pada struktur bumi. Bayangkan bumi sebagai sekumpulan batu, logam, dan mineral. Namun, ketika suhu bumi memanas, bebatuan dan logam menjadi sangat panas sehingga meleleh. Dan coba tebak, logam yang lebih padat tenggelam ke pusat dan menjadi inti bumi, sedangkan batuan yang lebih ringan melayang ke atas dan menjadi kerak dan mantel. Seolah-olah bumi memutuskan untuk memisahkan diri, menciptakan lapisan-lapisan yang terpisah. Para ilmuwan menyebut pemisahan liar ini sebagai diferensiasi. Namun, pemanasan tidak berhenti sampai di situ. Dengan semua percampuran dan pergerakan ini, bumi menjadi semakin panas. Rasanya seperti menyalakan api di dalam oven planet raksasa. Semua panas yang luar biasa ini memiliki konsekuensi yang serius. Suhu bumi yang tinggi membuat segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Lempeng-lempeng tektonik menari-nari seakan-akan tidak ada hari esok, membuat permukaan bumi menjadi sangat aktif dan penuh dengan gejolak geologi. Oh, dan bukan hanya itu. Bumi juga dihujani oleh beberapa pengunjung kosmik yang hebat. Bayangkan begini, ketika bumi sedang sibuk mengumpulkan berbagai macam puing-puing angkasa saat pembentukannya, bagian lain dari tata surya sedang mengalami kekacauan. Saturnus dan Jupiter memutuskan untuk mengacaukan keadaan dengan mengubah orbitnya, mengirimkan sejumlah besar benda-benda masif yang meluncur ke arah bumi. Tabrakan-tabrakan ini bukan main-main. Tabrakan-tabrakan ini menghasilkan ledakan yang melelehkan mineral-mineral di kerak bumi dan bahkan menguapkannya. Ledakan ini sangat kuat sampai melontarkan gas ke atmosfer bumi. Benar-benar pertunjukan kembang api yang dahsyat. Percaya atau tidak, kita masih bisa melihat bekas-bekas pertempuran kuno dari tabrakan-tabrakan ini. Memang butuh kerja detektif yang cermat, tapi kita bisa melihat sekilas bekas-bekas tabrakan itu. Sebagai contoh, ada tempat yang disebut Kawah Maniitsoq di Greenland. Meskipun tidak ada kawah yang bisa dilihat, kita bisa meneliti bebatuan yang letaknya mencapai 20,1 hingga 25 km di bawah permukaan bumi pada masa lalu. Dan coba tebak, batuan-batuan itu memiliki bekas guncangan yang kuat dan tiba-tiba. Nah, itu baru lingkungan yang tangguh. Tabrakan yang paling dahsyat di antara semua tabrakan itu terjadi dengan sebuah planet bernama Theia. Theia yang seukuran Mars menabrak bumi dengan suara dentuman dahsyat. Itu adalah peristiwa kolosal yang mengubah segalanya. Inti logam Theia menyatu dengan inti bumi, sementara lapisan luar kedua planet hancur dan terlempar ke angkasa.
Hasilnya, sebuah cincin puing-puing yang indah mengelilingi bumi. Nah, inilah bagian yang paling keren. Puing-puing itu tidak hanya melayang-layang selamanya. Puing-puing itu mulai menyatu, seperti potongan-potongan puzzle yang menemukan pasangannya. Dan voila, kita punya bulan sendiri. Apakah kalian bisa mempercayainya? Dan proses pembentukan bulan yang luar biasa ini mungkin hanya membutuhkan waktu 10 tahun atau bahkan kurang dari itu. Gila bukan? Para ilmuwan menyebut seluruh proses pembentukan bulan ini sebagai hipotesis tumbukan raksasa. Jadi lain kali saat kamu menatap bulan di langit malam, ingatlah bahwa bulan sebenarnya adalah potongan-potongan besar dari planet kita sendiri. Dan omong-omong, bumi juga mengalami petualangan yang cukup seru saat menciptakan atmosfernya. Pada awalnya, upaya pertama planet kita untuk memiliki atmosfer tidak berjalan mulus. Planet ini memiliki lapisan tipis hidrogen dan helium yang ikut bersama semua materi yang terkumpul. Tapi, gas-gas itu seperti seniman yang licik dan memutuskan untuk melayang ke luar angkasa. Dadah, gas-gas! Untungnya, bumi tidak menyerah. Ia melanjutkan untuk putaran kedua, dan kali ini jauh lebih sukses. Letusan gunung berapi datang untuk menyelamatkan. Letusan itu memuntahkan semua jenis gas seperti uap air, karbon dioksida, dan banyak lagi gas-gas lainnya. Bahkan meteorit dan komet pun ikut bergabung, membawa banyak air dan nitrogen. Atmosfer bumi menjadi sebuah pesta. Tapi inilah lucunya, tidak ada oksigen yang bisa ditemukan selama percobaan kedua ini. Tidak ada satu tarikan napas pun. Oksigen yang dihasilkan oleh sinar matahari yang memecah molekul air ditelan oleh reaksi kimia yang lebih cepat daripada saat kamu mengucapkan oksibomber. Baru setelah percobaan ketiga bumi, kehidupan, segalanya mulai berubah. Organisme fotosintesis menjadi pusat perhatian dan menggunakan semua karbon dioksida di udara untuk membuat makanan mereka. Dan coba tebak, mereka melepaskan oksigen sebagai pendamping. Akhirnya, organisme mulai mengeluarkan begitu banyak oksigen sehingga membuat reaksi-reaksi yang ada menjadi kewalahan dan oksigen pun mulai memenuhi atmosfer. Namun, butuh beberapa waktu dan baru sekitar 350 juta tahun yang lalu kita mendapatkan tingkat oksigen yang kita miliki saat ini. Sekitar 21% dari udara yang kita hirup. Jadi, dari gunung berapi yang ganas hingga samudera yang misterius, perjalanan sekilas ke masa lalu ini mengungkap bumi yang sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Sungguh menarik untuk menjelajahi lanskap purba dan membayangkan tahap awal pembentukan kehidupan. Berkat AI, kita bisa melihat sekilas sejarah bumi yang luar biasa dan menghargai keajaiban planet kita yang terus berubah. Jadi, nantikan perjalanan yang lebih menarik.